Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aditya Rizky Maulana dengan NPM 1022208. Saya sendiri yaitu Dini Al-Fatia dengan NPM 1022221 dan Yusuf Saputri dengan NPM 1022229. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan materi tentang resiko dalam perkembangan teknologi dari mata kuliah Audit Sistem Informasi. Jadi menurut SA Seksi 312 PSK nomor 25 yang dikutip oleh Sufrisno Agus pada tahun 2004, jadi resiko audit adalah resiko yang timbul karena auditor. Jadi tanpa disadari tidak memodifikasikan pendapatnya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Jadi resiko audit ini merupakan kebalikan dari konsep keyakinan yang memadai. Semakin tinggi kepastian yang ingin diperoleh oleh auditor dalam menyatakan pendapat yang benar, maka semakin rendah resiko audit yang akan diterima. Jadi secara mudahnya, risiko audit ini adalah kemungkinan auditor memberikan opini yang salah atas laporan keuangan yang mengandung kesalahan material. Ini terdiri dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi yang nanti akan dijelaskan pada slide yang selanjutnya. Kemudian ada risk-based auditing yang dapat digunakan adalah model yang diperkenalkan oleh the Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commissions atau CHOSO. Jadi model CHOSO ini menunjukkan hubungan antara risiko organisasi dengan perencanaan audit. Dan yang mana model CHOSO dalam audit berbasis risiko atau risk-based auditing ini menghubungkan risiko organisasi dengan perencanaan audit. Jadi intinya, CHOSO itu membantu mengidentifikasi risiko organisasi yang kemudian menentukan fokus audit pada area beresiko tinggi dengan menekankan pentingnya pengendalian internal. Lalu, poin yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama tentang komponen risiko audit, yang kedua hubungan risiko audit dan bukti audit, yang ketiga itu ada materialitas, dan yang keempat itu adalah jenis-jenis audit, jenis-jenis risiko audit dan bisnis. Slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Maulana. Di sini saya akan meneruskan slide yang kelima, yaitu komponen risiko audit. Yang kesatu, risiko bawaan inherent risk, yaitu risiko salah saji material yang melekat pada akun atau transaksi tanpa mempertimbangkan pengendalian internal. Yang kedua, risiko pengendalian, yaitu control risk, yaitu risiko bahwa pengendalian internal perusahaan gagal mencegah atau mendeteksi salah saji material secara tepat waktu. Yang ketiga ada risiko deteksi, detection risk, yaitu risiko bahwa auditor tidak dapat menemukan salah saji material meskipun telah melakukan prosedur audit. Ketiga risiko ini saling berkaitan dan harus mempertimbangkan dalam proses audit untuk memastikan keandalan laporan keuangan. Selanjutnya slide 6, yaitu hubungan risiko audit dan bukti audit. Hubungan antara risiko audit dan bukti audit bersifat terbalik, yaitu semakin tinggi risiko audit, semakin banyak bukti yang diperlukan. Auditor menilai risiko bawaan dan risiko pengendalian untuk menentukan tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Jika risiko bawaan dan pengendalian tinggi, auditor harus menurunkan risiko deteksi dengan meningkatkan prosedur audit. Sebaliknya, jika pengendalian internal kuat, auditor dapat menerima risiko deteksi yang lebih tinggi dan mengurangi pengujian terinci. Audit bertujuan memberikan keyakinan yang memadai, bukan absolut, sehingga auditor harus menyesuaikan strategi pemeriksaan dengan tingkat risiko yang ada. Slide ke-7, yaitu materialitas. Materialitas berperan penting dalam audit karena memengaruhi standar pekerjaan lapangan dan pelaporan. ISA 256 dan SAS 472 menekankan bahwa risiko audit dan materialitas harus dipertimbangkan bersama dalam perencanaan dan evaluasi audit. Terdapat hubungan
terbalik antara keduanya, semakin tinggi materialitas, semakin rendah tingkat resiko audit yang dapat diterima. Kombinasi kedua faktor ini menentukan sifat, waktu, dan cakupan prosedur audit. Selain itu, level materialitas dan resiko audit dapat berubah selama proses audit jika ada perubahan lingkungan atau informasi baru yang memengaruhi penilaian auditor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Salsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis risiko audit dan bisnis di slide 8 ini. Yang pertama itu ada risiko bisnis, yaitu risiko akibat faktor internal atau eksternal yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi seperti perubahan ekonomi atau munculnya pesaing baru. Nah, itu termasuk risiko bisnis. Kemudian yang kedua ada risiko bawaan, yang mana potensi kesalahannya tuh melekat pada suatu kegiatan gitu tanpa adanya pengendalian gitu. Jadi kayak misalnya penyalahgunaan aset perusahaan gitu, kayak layaknya tuh misalkan dikasih pinjam mobil gitu perusahaan, itu yang harusnya dipakai buat ke cabang atau kemana, ini malah dipakai ke perluan pribadi gitu, liburan atau kemana. Nah, itu termasuk risiko bawaan. Nah, kemudian yang ketiga ada risiko pengendalian. Nah, jadi risiko ini risiko yang bakal tetap ada gitu meskipun pengendalian internalnya tuh udah ditetapin gitu kan. Terus kayak contohnya tuh kayak manipulasi daftar hadir karyawan lah gitu. Jadi misalkan si karyawannya tuh ngedit absensi gitu, yang mana digital lah gitu, pokoknya kayak gitu. Itu termasuk risiko pengendalian. Nah, kemudian yang keempat ada risiko deteksi. Nah, jadi risiko deteksi ini tuh risiko bahwa auditor tuh gagal mendeteksi kesalahan gitu ya, atau fraud lah gitu dalam audit. Nah, jadi risiko deteksi ini tuh jadi kayak bahwa auditor tuh bukan gagal ya, belum berhasil lah gitu. Nah, kemudian yang kelima ada risiko audit. Nah, risiko audit ini tuh adalah kombinasi dari semua risiko, dari risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi, yang mana dapat menyebabkan auditornya tuh memberikan opini yang salah gitu. Nah, itu termasuk risiko audit. Nah, di sini di slide 9 ini, di sini ada jenis risiko tambahan. Nah, yang pertama itu ada execution risk atau risiko pelaksanaan, yang mana kesalahan dalam menjalankan tugas gitu, kayak misalnya barang yang dikirim ke pelanggan salah ukuran atau salah warna, itu termasuk ke risiko pelaksanaan. Nah, kemudian kayak misalnya produksi barangnya tuh mengalami keterlambatan lah gitu karena salah perencanaannya. Nah, itu termasuk risiko pelaksanaan atau execution risk. Nah, kemudian yang keduanya ada information risk atau risiko informasi. Nah, jadi kesalahannya tuh dalam pencatatan atau pengolahan data gitu. Jadi misalnya tuh data pelanggannya salah input gitu, jadi sehingga mereka tuh mendapat informasinya nggak sesuai. Nah, kemudian ada juga kesalahannya tuh kesalahan dalam laporan keuangan gitu, atau mungkin karena ada data yang terlewat. Nah, itu termasuk ke risiko informasi atau information risk. Nah, kemudian yang ketiga itu ada asset protection risk atau risiko perlindungan aset. Nah, jadi risiko ini tuh risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset perusahaan gitu. Nah, kayak yang tadi, barang di gudangnya sering hilang atau karena kurang pengawasan dia tiba-tiba ada yang hilang lah gitu. Nah, kemudian karyawannya juga menggunakan komputer kantor buat kepentingan pribadi gitu secara berlebihan. Nah, itu termasuk kepada risiko perlindungan aset. Nah, kemudian yang keempat ada perform risk atau risiko kinerja. Nah, jadi kinerja karyawannya tuh kinerja karyawan yang nggak sesuai gitu. Jadi misalnya kayak salesnya nggak capai target karena kurangnya motivasi, atau pegawai produksi mungkin kerjanya lambat, jadi pesanannya overload gitu kan, terlambat kirim. Nah, kemudian di sini ya selanjutnya ada IT security risk atau risiko keamanan IT. Nah, jadi risiko ini tuh risiko dari serangan cyber gitu atau pencurian data. Nah, jadi kayak misalnya sistem perusahaan diretas gitu, atau data pelanggan bocor. Nah, atau enggak karyawan nggak sengaja ngeklik phishing atau sistem yang terkena virus lah. Nah, kayak gitu. Kemudian selanjutnya ada continuity risk atau risiko kelangsungan operasional. Nah, jadi ini tuh termasuk kegangguan membuat bisnis terhenti, misalnya kayak server toko online-nya down gitu pas ada promo besar-besaran gitu kan. Kemudian yang kedua itu kayak misalkan gudangnya tuh kebanjiran, jadi stok barangnya tuh rusak gitu. Nah, itu tuh termasuk ke risiko kelangsungan operasional. Nah, dari situ
Nah, dengan memahami jenis-jenis risiko ini, ya diharapkan perusahaan juga bisa lebih siap dalam menghadapi tantangan buat mencari cara untuk mengurangi dampaknya. Terus hubungan risiko dalam pengembangan teknologi sama risiko audit itu apa sih gitu kan? Jadi intinya tuh risiko dalam pengembangan teknologi ini tuh bisa berdampak ke risiko audit. Karena kan banyak perusahaannya yang sekarang pakai sistem teknologi gitu buat nyimpan keuangan mereka. Nah, itu termasuk pengembangan teknologi kan ke risiko auditnya. Jadi kalau misalnya teknologi yang dipakainya ada celah atau error, itu kan bisa bikin data keuangan kita salah. Nah kalau misalnya datanya udah salah atau salah dari awal lah gitu ya, otomatis auditor juga bakal lebih susah gitu buat ngecek kebenarannya. Nah, itu termasuk ke dalam berhubungan lah dengan risiko dalam pengembangan teknologi sama risiko audit. Ya, jadi kayak misalnya contohnya tuh kalau sistem akuntansi perusahaannya tuh tiba-tiba error atau kena hack gitu kan, bisa jadi datanya berubah atau tanpa ada yang sadar gitu kan. Atau enggak kalau perusahaannya tuh pakai sistem otomatis buat stok barang, tapi sistemnya tuh sering ngasih angka yang salah gitu. Nah, itu termasuk ke contohnya lah ya. Atau enggak misalkan gara-gara kelemahan sistem keamanannya gitu, jadi tiba-tiba ada orang dalam atau hacker yang bisa aja ngubah-ngubah angka gitu kan. Nah, itu bukti kalau misalkan risiko pengembangan teknologi sama risiko audit itu berhubungan ya. Jadi intinya tuh auditor tuh harus lebih kerja ekstra lah buat ngecek apakah data yang mereka audit itu benar atau enggak gitu. Jadi teknologi ini tuh teknologinya aman atau enggak gitu, teknologi yang stabil atau enggak gitu, yang mana kalau misalkan nggak aman atau nggak stabil itu kan bisa bikin risiko auditnya jadi lebih tinggi. Nah, itulah ya bisa dibilang berhubungan gitu, walaupun memang kaitannya tidak terlalu berhubungan ya, tapi kalau dilihat dari segi aspek sih itu berhubungan. Cukup sekian, terima kasih dari kelompok saya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tulis di komen, dan mohon maaf bila banyak kesalahan atau banyak yang tidak dimengerti. Mohon maaf kurang-kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.